Sejauh mana Pak sosialisasinya mungkin dengan swasta juga Pak atau pemerintah daerah sekitar? Kita akan sosialisasikan secara masif setelah nanti SRUK ini yang dibuat sistem register unit karbon ini selesai. Ditargetkan Maret ya oleh Kementerian. Kalau itu kita selesaikan. Kalau itu sudah selesaikan artinya ketika kita selesaikan kan jelas tahapan, metode dan sebagainya. Tapi kalau kita selesaikan sekarang masih ada yang bisnis prosesnya masih putus, ya kan nanti belum bisa diimplementasikan. Oke, jadi targetnya Maret ya Pak? Ya, Maret. Tapi roadmap ke depannya seperti apa sih Pak terkait dengan blue carbon mangrove ini? Roadmap blue carbon mangrove ini kan yang pertama gini, mungkin yang banyak terlibat adalah pihak swasta dan masyarakat. Ya, kalau lahannya itu milik masyarakat, ya, atau ada komunal yang pengen melakukan rehabilitasi mangrove, karena mangrove ini kan yang dinilai kan blue carbonnya kan adalah upaya yang dilakukan, intervensi, maksudnya melakukan penanaman, perawatan dan sebagainya itu kan yang dinilai. Nah, jadi misalnya di perairan, ya, perairan di situ cocok untuk mangrove, itu lahannya bisa diberikan PKKPR terhadap masyarakat sekitar, itu gratis dari KKP. Kemudian setelah itu diberi bantuan penanaman melalui CSR, dan itu kan itu udah bisa masyarakat yang melakukan. Tapi kalau ada swasta yang pengen terlibat, berarti swasta kan nanti harus urus dulu izin PKKPR-nya ke KKP, baru dia lakukan pemeliharaan seperti itu. Gitu. Jadi semua bisa terlibat gitu, dan itu besar nilainya gitu ya, karena 1 hektar mangrove itu bisa menghasilkan 52 ton CO2 ya. 1 ton CO2 itu kan harganya ya kalau di luar negeri itu kan kurang lebih $50 ya. Coba bayangin tuh. Jadi kalau $10 aja itu sudah 40 juta, 50 juta per hektar nilai karbonnya gitu ya. Jadi bayangin tuh kan lebih menguntungkan gitu ya. Ekosistemnya bagus tapi nilai ekonominya bagus gitu. Nah, selain bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kemudian tadi ada juga terkait dengan blue carbon. Dampaknya bagi peningkatan produktivitas perikanan seperti apa sih Pak dengan adanya rehabilitasi mangrove ini? Oh, sangat besar, karena yang pertama itu kan kalau mangrove itu kan pasti di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama terhadap produktivitas dia mencegah terjadinya bencana-bencana, ya kan berarti kan aman nih ya secara. Yang kedua dari aspek perikanan, mangrove itu kan adalah ekosistem tempat nursery ya. Ikan-ikan ya kan, tempat berkembangnya udang, kepiting, ikan itu besar sekali. Kalau ada mangrove-nya, begitu ada mangrove misalnya di Sidoarjo itu kita tanam, kepitingnya langsung jadi banyak, ikan di sekitarnya langsung jadi banyak gitu. Jadi mancing nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Jadi sangat besar sekali dampaknya gitu. Oke, artinya ini juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar juga ya Pak ya, dengan adanya peningkatan produktivitas perikanan ini. Sangat. Lalu Pak, tantangan dan juga yang diharapkan dari KKP dengan adanya rehabilitasi mangrove yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa sih Pak, utamanya di 2026? Tantangannya? Tantangan, kemudian harapannya seperti apa Pak? Mungkin apakah keterlibatan dari sektor swasta juga lebih ditingkatkan lagi dan juga masyarakat juga lebih aktif dalam berpartisipasi dalam penanaman mangrove ini seperti apa Pak? Ya, memang tantangannya selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan ya, tapi belum menerima value jangka panjang. Ya kan, hanya menerima sebagai upah gitu ya, dapat upah kalau menanam. Tapi dengan adanya nanti model blue carbon, saya rasa semakin mendorong gitu ya, semakin mendorong masyarakat untuk melakukan pemeliharaan. Apa intervensi dia lakukan kan dibayar nanti dengan blue carbon. Begitu juga dengan swasta gitu ya. Swasta juga nanti dengan terlibat di situ ya. Juga dia bisa melakukan perdagangan karbon gitu. Jadi kayaknya semakin terbuka luas. Kalau selama ini mungkin pihak swasta belum terlalu maksimal gitu ya. Tapi ke depan karena ada kewajiban dia satu. Dulu kan mungkin CSR ini kan belum difokuskan ke mangrove, masih pilihan-pilihan ya. Tapi kalau begini kan mungkin bisa lebih tertarik karena di samping dia memperbaiki, dia menyelesaikan tanggung jawab sosialnya ya, lingkungannya,
tetapi dia ada harapan juga ke depan gitu untuk melakukan trading blue carbon gitu. Jadi saya rasa ke depan semakin bagus lah ya. Koordinasi lintas sektor ataupun kementerian lembaga seperti apa agar tidak tumpang tindih juga? Sekarang kan sudah jelas kewenangannya. Kalau kawasan hutan itu kan kewenangannya kehutanan. Kayak mangrove misalnya. Mangrove ada 3,4 juta hektar. Di kawasan hutan itu lokasinya fix 3,4 juta. 70% ya, 70% dari luas mangrove itu. KKP hanya 700.000. Kehutanan itu fix lokasinya ya. Lokasinya. Kalau KKP di APL itu 700.000. Jadi udah jelas pemisahan antara KKP dengan kehutanan. KKP di APL ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat karena namanya areal penggunaan lainnya. Dan lokasi KKP ini bisa bertambah terus, semakin bertambah. Kenapa? Karena dengan penanaman kan nambah terus. Kalau kehutanan kan fix gitu. Ya gitu. Jadi sebenarnya peluang KKP ini bisa lebih besar lagi ke depan untuk mengembangkan mangrove di areal-areal APL gitu, di luar kawasan hutan. Dengan potensi pengembangan yang cukup besar ya Pak ya, tapi di satu sisi apa Pak yang bisa Anda sampaikan mungkin ke publik terkait dengan ancaman alih fungsi lahan pesisir terhadap keberlanjutan mangrove itu sendiri Pak? Yang pertama kita harus membuat perencanaan yang baik ya. Jadi pemerintah daerah ya di dalam menyusun rencana tata ruang baik wilayah pesisir maupun wilayah perairannya harus betul-betul dialokasikan lokasi untuk pengembangan blue carbon ya. Jadi dituangkan di dalam rencana tata ruangnya. Bahkan kami juga KKP sudah memasukkan di dalam rencana tata ruang nasional sehingga mempunyai kekuatan ruang gitu. Jadi kalau dialih fungsi nggak mungkin lagi itu kalau sudah ditetapkan lokasinya sebenarnya gitu. Jadi kalau orang tumbang kan kena sanksi, kena pidana dan sebagainya. Jadi itu mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan harus dimulai dari penetapan lokasinya, perencanaannya. Dan untuk bisa mengantisipasi dampak perubahan iklim Pak dalam proses rehabilitasi mangrove itu sendiri seperti apa? Sangat penting ya peranan rehabilitasi mangrove ini adalah mengatasi dampak perubahan iklim gitu ya. Karena misalnya pulau-pulau itu ya. Pulau-pulau itu kalau tidak ada sempadannya, ya kan mangrove itu kan di sempadan, ya baik sempadan di daratnya maupun di sempadan di perairannya. Kalau dia tidak ada mangrove, ya otomatis terjadi intrusi, terjadi abrasi. Tapi dengan adanya mangrove, dia akan naik bersama gitu kan. Pulau itu kan timbul sebenarnya itu akan naik bersama gitu. Jadi terjadinya pulau hilang, pulau tenggelam, pulau banjir itu nggak ada kalau ekosistem mangrove-nya kita perbaiki, apalagi kalau ditambah lagi dengan ekosistem terumbu karangnya gitu. Jadi sangat besar peranannya di dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim.